Terima kasih ya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Yang sudah berlangganan juga, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang baru hadir di channel ini, terima kasih juga sudah menonton dan diutamakan untuk menonton sampai habis biar tidak gagal paham ya. Jangan asal langsung masuk ke kolom komentar, takutnya pertanyaan Anda malah pembahasan saya di video ini ya. Oke. Tentang gerakan menjelang akhir tahun, kita memang harus tetap waspada. Kenapa saya selalu menyuarakan hal ini? Jangan sampai ya pertanyaan itu berbalik kepada saya, padahal saya sudah berulang kali mengingatkan Anda. Ya, contoh beberapa hal dari nanti misalnya ke konsep-konsep hukum atau ke proses jalur hukum, itu adalah trik-trik pinjol menjelang akhir tahun ya. Dia akan membumingkan hal itu, dia akan menggemakan hal itu seakan-akan hal ini adalah menjadi proses akhir ketika Anda tidak melakukan juga pembayaran di pinjol tempat Anda meminjam. Ya, itu juga harus diwaspadai. Dan hari ini kita bahas dulu satu email yang masuk dari BB ya. Selamat siang Bang Medi, saya telat bayar di pinjol Aku Laku, Shopee Pinjam, Shopee Pay Later, Indodana, Adapundi, Dana Bijak, dan KTA Kilat. Tapi ada DC yang mengancam tidak menyebutkan aplikasi Bang. Saya harus gimana? Oke. Kita lihat dulu ya. Oke. Di sini hutangnya masih belum dilunasi juga ya Pak atau Ibu. Terpaksa kami lanjutkan proses data Anda hari ini. Saya pastikan semua kontak telepon Anda menerima foto pengajuan Anda yang sedang mengap-mengap pegang KTP ini. Penyebaran akan bersifat terus-menerus selama Anda tidak menyelesaikan hutang-hutang Anda. Tunggu dalam beberapa jam ke depan seluruh kontak Anda akan menerima foto atau tertulis open donasi kelilit hutang. Dan kami coba gunakan data Anda untuk meminjam di aplikasi lain ya. Itu cukup gimana ya, itu cukup menarik lah ya, karena kita nggak tahu nih aplikasinya apa, tiba-tiba langsung ngegas ingin menyebarkan data, ingin segala macam. Ya anggap aja si DC-nya sudah bekerja berbulan-bulan tapi belum mendapatkan tagihan, otomatis juga belum mendapatkan gaji ya. Kita mau meraba kemana, kita bayar yang mana, kita nggak tahu, nama aplikasi ini kita nggak tahu ya. Yang penting Anda nggak usah terpengaruh dalam hal itu. Ingat lo nggak bayar siap-siap aja. Aplikasi apa ya? Waras K7 kau. Bayar aja utangmu kalau kau nggak mau, malu sekeluarga. Oke. Oke. Ini kan jelas ini ya. Dia tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Kenapa? Sesuai dengan 3 larangan yang disampaikan OJK kemarin. Ya, OJK membilangin tidak boleh menagih menggunakan cara ancaman, tidak boleh menagih dengan konsep mempermalukan, tidak boleh menagih menggunakan ancaman kekerasan fisik maupun verbal. Ya. Tapi di balik itu, ya, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh debt collector, karena kan kita selalu bilang nih, memang kapasitas otak mereka kan tidak dipergunakan itu untuk perusahaan, mereka hanya dipergunakan untuk menagih hutang saja. Mereka tidak ada cara lain, ya. Cara yang dibatasi OJK ini itu adalah cara pemungkas mereka. Ya, sehingga mereka ya sudahlah, diantara kita mengikuti aturan OJK dengan tetap melangsungkan pola penagihan mereka, sehingga mereka menagih tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi kita dihadapkan dengan jalan yang bersimpang gitu. Ya. Jadi kalau kita mempunyai pinjol lebih dari 1 atau 2 aplikasi, kita akan bingung ini terjadi di pinjol mana. Ya. Bodohnya si debt collector ketika dia melakukan penagihan seperti ini, habis itu dia bilang di sini, ya, kalau kamu tidak menyelesaikan hutang-hutang Anda, tunggu dalam beberapa jam ke depan seluruh kontak Anda akan terima foto-foto dan bertulis open donasi kredit hutang. Ini kan bodoh, dia mau menyelesaikan kemana gitu loh. Ya, jadi saya harap kalau ada debt collector sebodoh ini, saya harap teman-teman jangan ikutan bodoh juga gitu loh. Ya, kita logika, dia memaksa kita membayar hutang. Oke, kalau saat ini kita ada uang nih, Anda ada uang lah, Anda ingin membayar, tapi kemana? Ya, Anda nggak bisa meraba mana yang pertama jatuh tempo, ini sulit. Ya, disinilah letak kebodohan dari si DC.
Ya, harusnya mereka melakukan penekanan ini, selesaikan itu utang kau di sini. Ya, itu mereka tidak berani mengemukakan. Ya, kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawaban dari pihak aplikasi nanti kalau seandainya si debt collector terjadi atau pelanggaran dalam kasus pidana, melanggar hukum. Ya, itulah mereka takut. Ya, terkadang pihak pinjol ini mengajak beberapa mitra mereka untuk bekerja sama dalam opsi penagihan atau dalam perekrutan debt collector. Ya, tapi mereka bingung juga, tidak ada kualitas dari perusahaan itu. Ya, contoh kita perhatikan ya, berapa banyak pinjol legal yang bekerja sama dengan pihak ketiga dari beberapa PT, ya, atau dari beberapa perusahaan khusus dari penagih hutang, ada nggak yang berkualitas? Semuanya hampir sama kan? Pola penagihan hampir sama, gitu loh. Jadi seakan pihak pinjol ini sudah bingung ini, kita mencari penagih dari sisi mana lagi, gitu loh. Ya, sementara satu-satunya yang mereka tonjolkan dalam sesi penagih adalah pengancaman. Ya, jadi memang nggak ada pilihan. Ya, nggak ada pilihan. Jadi yang disampaikan OJK misalnya, pihak-pihak debt collector yang datang ke rumah, pertama harus dilengkapi ID card. Yang kedua itu harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. Inilah yang nggak ada gitu. Ya, emang ada sekolah debt collector. Ya, kalau itu pelatihan di bawah naungan siapa nih? Asosiasi Fintech Pendanaan. Di mana ruangan tempat pelatihan debt collector ini? Nggak ada. Ya, ukurannya OJK rekrut dulu tuh orang-orang yang ingin menjadi penagih hutang, sekolahin di asosiasi itu, di Fintech Pendanaan. Berapa lama mereka harus sekolah dulu? 1 bulan misalnya, untuk mendapatkan sertifikat nih. Kasih mereka pemahaman, kayak mana menaklukkan kesulitan dalam sesi penagihan. Ya, jadi pihak pinjol tinggal mempergunakan layanan itu. Misalnya, ini nih ada debt collector yang sudah difasilitasi oleh OJK. Misalnya perusahaan itu sudah melalui tahap training dari OJK. Dan pihak pinjol yang membutuhkan penagih hutang layak bekerja sama. Itu bagus. Ya. Karena praktek di lapangan aturan OJK ini ngawur ini. Ya. Pertama ditanya ID card. Kebanyakan dari debt collector ada yang bawa ID card tapi kebanyakan tidak. Ya. Yang kedua harus meminta sertifikat profesi di bidang penagihan. Hampir semua debt collector tidak punya sertifikat itu. Ya, yang ketiga surat kuasa dari perusahaan. Oke, surat kuasa bisa aja difotokopi atau apa gitu. Ya, tapi sertifikat profesi di bidang penagihan ini itu akan terjadi keributan antara penagih hutang dengan si debitur. OJK pernah paham nggak ketika, makanya saya bilangin ini aturan ini dibikin oleh @OJK Indonesia di Instagram, ya. Atau kita ganti aja dengan @OJK update gitu loh. Hanya sebatas update saja atau memang aturan yang harus ditaati? Ya, kan itu yang jadi pertanyaan kita. Karena ini ada pesan-pesan buta yang selalu muncul loh. Ya, contoh, di mana letak kebodohan debt collector? Hutangnya masih belum dilunaskan juga ya, Bu. Ya, hutangnya hutang di mana yang belum dilunaskan? Ya, dia nggak nyebutin. Contoh, hutangnya belum dilunaskan juga ya, Bu, di aplikasi ini. Itu kan jelas. Ya, habis itu terpaksa kami lanjutkan proses data hari ini. Data yang mana? Ya, orang nggak jelas dia di aplikasi mana. Ya, yang ketiga itu, saya pastikan semua kontak telepon Anda menerima foto pengajuan Anda yang sedang mengap-ngap pegang KTP ini. Pengajuan di aplikasi apa? Ya, ini kebodohan dari debt collector. Jadi teman-teman jangan percaya lagi ya dengan pesan-pesan buta kayak gini gitu loh. Ya, jangan percaya lagi. Dia di mana dia dapat identitas kita? Aplikasinya nggak jelas, ini segala macam. Ngapain kita harus takut gitu loh? Ya biarkan aja. Jadi nggak perlu lagi tanya, saya harus gimana? Ya sudahlah, blokir aja lah nomor-nomor kayak gitu loh. Kapan perlu kan saya bilangin, kalau terlalu ribet, cabut kartu Anda, reset apa yang Anda ke dalam pabrik. Ya, udah selesai. Ya ganti kartu Anda itu. Selesai sudah di situ. Ini penyebaran akan bersifat terus-menerus selama Anda tidak menyelesaikan hutang-hutang Anda. Hutang-hutang di mana? Emang dia pikir si debitur ini mempunyai indera keenam yang mengetahui ini penagih dari mana gitu loh. Nggak bisa kalau dibilangin, apa yang jatuh tempo hari ini? Bagaimana kalau dia jatuh tempo dengan 2 aplikasi yang berbeda? Ya, sulit. Inilah kebodohan dari debt collector yang tidak bisa menganalisa ucapan mereka.